Kenapa anak Anda lepas kendali dalam bermain gadget, egois, suka berentak, mau menang sendiri? Kita akan bahas di bawah ini, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mau belajar agar keturunan kami menjadi anak yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara, kita jumpa lagi dalam Paulus Rahel Ministry. Minggu yang lalu saya membahas tentang orang tua adalah role model bagi anaknya. Yang telah kita bahas bagaimana emosional, berbicara kasar, suka memancar, mengancam, memberi predikat buruk, hanya bereaksi pada perilaku buruk anak. Untuk lebih jelasnya mengingat pengulasan tersebut, saudara bisa lihat link di atas ini. Baik, saya akan bahas untuk poin selanjutnya, ya, pengaruh buruk, ya, kebiasaan anak. Anda ditiru oleh anak Anda. Poin yang selanjutnya adalah berbohong. Tanpa kita sadari, kita sering berbohong dan anak memperhatikan dan akhirnya anak akan meniru. Dan anak akan menganggap bahwa kebohongan itu adalah hal yang biasa, adalah hal yang wajar. Contoh, ya, bilang, mama lagi pergi kalau ada tamu yang datang. Nah, anak itu akan terimpin, oh, jadi berbohong itu nggak apa-apa. Hati-hati loh saudara. Kadang kita sebagai orang tua memberikan satu contoh teladan yang tidak baik. Sedangkan firman Tuhan di dalam Titus 2 ayat 7 di situ dikatakan, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Orang tua harus menjadi teladan, jujur, dan memberikan pengajaran yang baik. Karena orang tua adalah role model. Kalau anak Anda ingin baik, engkau harus memberikan satu role model yang baik. Yang selanjutnya, ya, kita melarang anak kita untuk bermain gadget. Ya, dan anak itu ngamuk ketika kita larang. Ternyata apa? Kita memberikan teladan. Ya, kita main gadget terus, entar nonton drakor, entar nonton gosip dan sebagainya. Orang tua melarang, anaknya suruh belajar, tapi orang tuanya melakukan bermain gadget depan anaknya. Jadi engkau memberikan role model yang tidak baik. Selanjutnya, pengaruh buruk apa yang engkau turunkan bagi anakmu? Suka membeda-bedakan gadget, gender. Kita buka Mazmur 127 ayat 3 dan 4 ya. Mazmur 127 ayat 3 dan 4 ya. Mazmur 127 ayat 3 dan 4. Saya akan bacakan demikian. Sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak pada masa muda. Ya, zaman dulu memang anak laki itu lebih dihargai dan masuk dalam hitungan. Tapi firman Tuhan ayat 4-nya seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Jadi di mata Tuhan anak laki dan anak perempuan itu tidak ada bedanya. Ya, namun kadang-kadang tanpa sadar orang tua membedakan. Ada cucu dalam, cucu luar. Cucu dalam artinya cucu daripada anak laki-laki. Karena apa? Nanti dia akan mendapat menantu perempuan, jadi harta kekayaannya akan bertambah, tidak keluar. Tapi kalau cucu luar perempuan, karena nanti akan dibawa oleh laki-laki, ya. Jadi membedakan gender, ya. Lalu yang berhak mendapat warisan adalah anak laki-laki, anak perempuan nggak berhak. Ya, tanpa sadar orang tua membeda-bedakan anak. Hati-hati saudara. Selanjutnya, ya, kadang-kadang tanpa sadar kita membandingkan anak kita dengan orang lain. Oh, kamu nih bodoh, nggak kayak kakakmu. Kamu bodoh, nggak kayak tetangga itu, anaknya pinter-pinter. Nah, karena dibanding-bandingkan, ya, anak itu kecewa. Ya, kecewa. Merasa minder, tidak dicintai. Ya, akhirnya dia akan mencari figur yang lain.
yang lebih dekat secara emosional kepada anak tersebut. Jadi hati-hati Bapak Ibu, jangan suka membanding-bandingkan karena itu akan menyakitkan. Ya, kakakmu pinter, kakakmu juara kelas, kamu bodoh, ngerongrong, ngabisin orang tua, jelek lagi. Aduh, hati-hati saudara, karena itu akan melukai perasaanmu. Nah, cukup pembahasan. Minggu depan saya akan bahas lagi ya, bagaimana orang tua adalah role model bagi anak-anaknya. Asisten rumah tangga dan suster adalah role model. Usia anak 0 sampai 5 tahun adalah usia emas, usia pembentukan. Tetapi terkadang orang tua lebih menghargai karir daripada emas berlian, yaitu anakmu yang sesungguhnya membutuhkan perhatianmu yang paling urgent di masa usia emas ini. Topik besok akan saya lanjut. Terima kasih. Bapak, terima kasih. Tuhan tolong kami agar keturunan kami benar-benar keturunan yang membawa kebahagiaan bagi kami. Jangan sampai keturunan kami rusak karena kami memberikan role model yang salah. Ampuni kami, hikmat akal budi Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat mendidik anak kami yang Engkau titipkan bagi kami. Dalam nama Yesus. Amin.